Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 135, Garis Keturunan peringkat kelima. Luli juga tidak dapat menemukan alasannya setelah mendengar berita dari Liu Yi. Nyonya Yan dulu sangat menghormatinya dan ingin bekerja sama dengannya. Dia bahkan meminjamkannya 400.000 kristal Suan sekaligus. Apa yang menyebabkan perubahan sikap yang tiba-tiba itu? Pikiran orang-orang penting tidak dapat ditebak. Bagaimanapun, lembaga sebesar Kamar Dagang Penjara Surga tidak akan melawan Pulau Blood Evil yang tidak penting dengan sengaja. Setelah berpikir ulang, Luli memutuskan untuk membiarkannya saja. Patriark 7 dan yang lainnya sempat khawatir, tetapi kemudian melupakannya. Keluarga Bai tidak mungkin menentang keluarga sekecil keluarga Liu. Mereka telah memesan 10 kurcaci hijau. Ketika kurcaci hijau dikirim, Pulau Setan Darah akan aman sepenuhnya. Ancaman dari Pulau Goddown telah dilenyapkan. Semua leluhur keluarga Liu kini dapat bernapas lega. Mereka mulai menanam buah ulat darah dalam skala besar. Keluarga Liu tidak takut akan ketahuan kali ini. Mereka memilih sebidang tanah yang luas sebagai ladang pertanian mereka dan membangun kolam darah yang besar. Namun, setelah kolam darah itu dibangun, mereka membangun benteng batu besar di atas kolam darah itu untuk menyembunyikannya. Patriark 7 dan yang lainnya tidak menyadari fakta bahwa itu adalah liontin gigi binatang yang diandalkan Luli. Mereka semua yakin bahwa dia memiliki semacam resep khusus. Tentu saja, mereka tidak ingin itu diketahui orang, oleh karena itu mereka bersembunyi di kolam darah di bawah benteng batu. Luli merasa puas setelah mengetahui fakta ini. Ia meminta Patriark 7 untuk membangun loteng untuknya di Gunung Gajah Naga dekat benteng batu kolam darah. Ia ingin hidup sendiri seperti yang ia lakukan di Pulau Naga Darah. Pertama, tempat itu akan lebih tenang. Kedua, si putih kecil bisa punya tempat untuk nongkrong. Mendengar permintaan Luli, Patriark 7 diam-diam gembira. Luli jelas tidak ingin terlibat dengan urusan internal Pulau Blood Evil. Liu Yi masih belum berpengalaman, jadi pemilik Pulau Blood Evil yang sebenarnya adalah Patriark 7 sendiri. Patriark 7 mengerahkan beberapa ratus orang untuk membangun benteng mewah di Gunung Gajah Naga dan mengirim beberapa pembantu, juru masak, dan pengawal kepada Luli. Patriark 7 juga menugaskan kurcaci hijau untuk melindungi Luli. Dengan ratusan pekerja, pembangunan benteng itu berlangsung cepat. Dalam 3 hari, sebuah benteng yang indah didirikan di Gunung Gajah Naga. Luka Luli hampir sembuh. Dia pergi ke benteng untuk melihat-lihat dan merasa puas. Namun, dia tetap mengirim pengawalnya. Dia hanya membawa kurcaci hijau dan 4 pelayan. Tidak ada gunanya membawa beberapa pengawal dari alam Xuanwu. Mereka juga merusak pemandangan. Si putih kecil sangat menyukai wilayah barunya. Tidak hanya tikus bambu di Gunung Gajah Naga, tetapi juga hewan-hewan lain. Itu sudah cukup bagi si putih kecil untuk mengusir rasa bosannya. Luli butuh waktu untuk membakar 3 batang dupa untuk sampai ke benteng darah jahat dari Gunung Gajah Naga. Ladang itu berada tepat di kaki gunung. Biasanya, tidak akan ada yang mengganggunya. Itu adalah lingkungan yang ideal untuk bercocok tanam. Luli pindah ke Gunung Gajah Naga dan siap untuk berkultivasi secara tertutup. Namun, hanya dalam waktu 3 hari, Liu Yi muncul. Dia memberitahu Luli bahwa ada pengunjung. Luli muncul dari ruang kultivasinya. Ia tahu bahwa jika para tamu itu tidak penting, Liu Yi tidak akan mengganggunya. Ia bertanya tentang hal itu dan mengetahui bahwa mereka memang tamu penting. Tuan muda tertua Su Yaoyang dan nona muda keempat Su Fangfei dari Pulau Goddown telah berkunjung bersama. Beberapa hari yang lalu, Kepala Patriark Pulau Goddown sudah menyatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengunjungi Luli. Itu lebih cepat dari yang diharapkan. Selain itu, Kepala Patriark telah mengirim tuan muda dan nyonya muda terpenting dari keluarga Su. Mereka telah memberi Luli cukup banyak muka, jadi tentu saja Luli tidak bisa menghindar dari pertemuan kali ini. Luli pergi ke Pulau Blood Evil bersama Liu Yi dan beberapa pengawal. Mereka tiba setelah waktu untuk membakar 3 batang dupa.
Luli berjalan menuju benteng terbesar di dalam benteng, Aula Perkasa. Saat memasuki Aula Perkasa, perhatian Luli langsung tertuju pada seorang tuan muda yang tampan dan wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Tuan muda berusia awal 20-an, dengan bibir kemerahan dan gigi putih yang menawan. Dia memiliki kecantikan yang lembut seperti seorang wanita. Dia mengenakan jubah perak dengan ikat pinggang emas di pinggangnya yang membuatnya tampak santai dan elegan. Wanita itu lebih muda, baru berusia 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan gaun putih dengan renda merah muda di sekelilingnya. Anting zamrud menjuntai di daun telinganya. Ia tampak seperti orang rumahan dengan mata yang cerah dan gigi putih. Bersama dengan senyumnya yang menawan dan sikapnya yang elegan, ia tampak lebih baik daripada Liu Yi. Dua prajurit garis keturunan, dan keduanya memiliki garis keturunan tingkat kelima. Luli mulai memeriksa leher kedua orang itu. Di leher mereka, ada tanda-tanda berwarna biru kehijauan yang menyerupai bentuk daun willow. Namun, Luli tidak tahu garis keturunan mana itu. Di belakang mereka berdiri dua tetua di alam kolam jiwa yang jelas-jelas adalah pengawal. Dua prajurit yang berdiri di sana membuat status tuan muda dan nona muda semakin menonjol. Su Yaoyang berada di tahap awal alam kolam jiwa, dan Su Fangfei berada di tahap akhir alam laut roh. Luli merasakan ki dan energi mereka dan diam-diam merasa terkejut. Tuan muda dan nona muda dari pasukan tingkat 4 benar-benar luar biasa. Su Yaoyang telah mencapai alam kolam jiwa di usia yang begitu muda, dan dia adalah prajurit garis keturunan. Masa depannya menjanjikan. Melihat Luli berjalan mendekat, keduanya langsung meliriknya, tetapi ada sedikit keheranan di mata mereka. Luli mengenakan jubah berwarna cian biasa dan dia baru berada di tahap awal alam laut roh. Tidak ada sikap anggun dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia lahir di keluarga besar. Dia tidak terlihat seperti tuan muda bagi Mingyu. Namun, mereka berdua lahir dalam keluarga besar sehingga mereka cukup pintar untuk tersenyum sekaligus. Mereka berdiri satu demi satu. Tuan muda Su Yaoyang yang tampan menangkupkan tinjunya di depan dada dan berkata, "Anda pasti pemilik Pulau Luli." "Saya Su Yaoyang, dan ini saudara perempuan saya Su Fangfei." Su Fangfei mengangguk untuk menyampaikan salamnya sambil tersenyum. Luli berkata sambil menangkupkan tinjunya di depan dada, "Salam untuk Tuan Muda Su dan Nyonya Su. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menyambut kalian." Setelah mengatakan itu, Luli langsung menuju ke kursi kehormatan. Su Yaoyang dan Su Fangfei saling menatap tanpa berkata apa-apa. Luli, sang tuan rumah, duduk terlebih dahulu sebelum tamunya. Jadi sepertinya Luli benar-benar bukan berasal dari keluarga besar karena dia tidak tahu tata krama yang baik. Terlebih lagi, Pulau Blood Evil adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Pulau God Dawn. Dengan kata lain, Su Yaoyang dan Su Fangfei adalah tuan nominal Luli. Beraninya Luli, seorang pelayan dalam kasus ini, duduk sebelum tuannya melakukannya. Patriark 7, yang hadir untuk membantu menghibur para tamu, bereaksi cepat. Ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Su, Nyonya Su, silakan duduk. Seseorang, bawakan teh awan hujan terbaik kami dan biarkan tamu-tamu kami mencicipinya." Su Yaoyang memiliki kelebihan dalam menahan diri. Dia tidak terlalu mempermasalahkan kecerobohan Luli. Dia berkata sambil tersenyum, "Pemilik Pulau Lu, ku dengar kau terluka. Kami memang mendapat berita tentang pertarungan antara kau dan Pulau Blood Evil saat itu. Namun, kalian semua adalah pasukan yang berafiliasi dengan Pulau God Dawn kami. Kami tidak dapat ikut campur. Harap mengerti." Luli mengangguk dan menjawab, "Kami tahu. Tuan Muda Su, terima kasih atas kebaikan hati Anda. Luka saya hampir sembuh. Saya bermaksud mengunjungi pemilik Pulau Su, tetapi saya memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan di sini. Jadi, semuanya tertunda. Tuan Muda Su, mohon sampaikan permintaan maaf saya." Patriark 7 mengangguk pelan. Kali ini, jawaban Luli cukup masuk akal. Dia tahu harus mengucapkan beberapa kata sopan. Tuan Muda Su mengangguk sebagai jawaban.
Su Fangfei membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Matanya berbinar saat mengajukan pertanyaan yang sulit. Pemilik Pulau Lu, konon Tuan Mingyu ada di sini hari itu. Dia bilang Anda adalah tuan mudanya. Benarkah itu? Hihi. Saya terus terang dalam perkataan saya dan saya penasaran tentang ini. Pemilik Pulau Lu, mohon jangan pedulikan. Begitu Su Fangfei selesai berbicara, mata Su Yaoyang berbinar. Kedua tetua di alam kolam jiwa yang berdiri di belakang mereka menatap ke arah Luli. Jelas, pertanyaan ini menjadi perhatian mereka. Luli menyeringai dan berkata, "Saya tidak berhak mengatakan terlalu banyak tentang hal ini. Anda dapat bertanya kepada Tuan Mingyu jika ada kesempatan." Bagus. Patriark 7 dan Liu Yi berseru diam-diam bahwa Luli telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengalihkan tanggung jawab. Membiarkan Su Fangfei bertanya pada Mingyu. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan memiliki kesempatan. Mingyu adalah seorang penyendiri yang terkenal. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Bahkan jika Su Fangfei memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, bahkan kepala keluarga mereka, Su Chen, tidak dapat memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, apalagi Su Fangfei. Su Fangfei tampak sedikit kecewa. Su Yaoyang dan dua prajurit alam kolam jiwa lainnya sedang merenung. Kata-kata Luli mengungkapkan beberapa informasi kepada mereka. Sepertinya Luli dan Mingyu memiliki beberapa koneksi, tetapi Luli memanggilnya Tuan Mingyu. Apakah itu berarti Luli bukanlah tuan muda? Karena Luli tidak mau mengakuinya lagi, bukan hak mereka untuk bertanya lebih lanjut. Su Fangfei tetap diam karena dia agak marah. Su Yaoyang berbasa-basi dengan Luli lalu pergi. Ketika mereka meninggalkan aula perkasa, Su Yaoyang teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata, "Ada satu hal. Tanggal 8 bulan depan adalah hari ulang tahun ayahku. Pemilik Pulau Lu, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke Pulau Gatdown untuk menikmati anggur sederhana yang kami tawarkan. Kami akan memberi Anda undangan nanti." "Tentu, aku akan ke sana." Luli berjanji. Ketika Su Yaoyang dan yang lainnya diusir, Luli mengerutkan kening. Sulit menjadi pemilik pulau. Acara sosial begitu sering diadakan. Luli tidak suka menjadi pusat perhatian, pertukaran kata-kata sopan dan sapaan yang munafik. Baginya, kultivasi adalah prioritas. Dia tidak sabar untuk pergi ke dataran hijau untuk menemukan Luling. Bab 136, Tian Bungkuk. Luli kembali ke Gunung Gajah Naga untuk berkultivasi setelah Su Yaoyang dan Su Fangfei pergi. 2 hari kemudian, utusan dari Pulau Pembunuh, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam datang lagi untuk meminta pertemuan dengan Luli. Luli tidak menemui mereka. Para utusan itu pergi, meninggalkan harta karun senilai sekitar 200.000 kristal suan. Patriark 7 secara samar-samar menunjukkan bahwa masalah sebelumnya kini sudah berlalu dan mereka akan hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang. Ladang pertanian keluarga Liu sudah siap. Mereka mulai menanam rumput ulat darah dalam skala besar. Mereka menanam 10.000 kali ini dan membeli kembali lebih dari 1.000 badak darah. Kolam darah itu sangat besar. Darah di dalamnya dapat bertahan selama 10 hari. Luli hanya perlu meninggalkan gunung setiap 10 hari. 10 hari kemudian, kamar dagang penjara surga mengirimkan 10 kurcaci hijau. Kali ini, Pulau Jahat Darah dapat menikmati keamanan penuh. Satu demi satu prajurit akan datang ke Pulau Blood Evil untuk berlindung selama waktu ini. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak dan wilayah kekuasaan mereka tidak tinggi, keluarga Liu merasa senang. Yang paling dibutuhkan keluarga Liu adalah orang-orang. Memang, mungkin ada mata-mata dari pasukan lain, keluarga Liu tetap memutuskan untuk memanfaatkan orang-orang ini terlebih dahulu. Namun, orang-orang yang baru bergabung ini tidak memiliki hak untuk berada di dekat pertanian. Mereka hanya dapat bertanggung jawab atas beberapa tugas seperti berpatroli di luar pulau dan melakukan tugas-tugas lain. 13 hari berlalu. Kumpulan pertama buah ulat darah menjadi matang. Jumlahnya ada 6.000 buah. Jika bisa dijual dengan harga asli, harganya akan lebih dari 100.000 kristal suan.
Patriark 7 dan Liu Yi pergi ke kamar dagang penjara surga secara langsung. Namun, ketika mereka kembali, mereka tampak putus asa. Kamar dagang penjara surga telah memaksa harga turun, 20 kristal suan untuk satu buah ulat darah. Itu berarti totalnya 50.000 kristal suan lebih sedikit daripada terakhir kali. Penjelasan yang diberikan oleh kepala pelayan Bai adalah bahwa ada begitu banyak buah ulat darah dari keluarga Liu. Ukuran pasarnya hanya sebesar ini. Kamar dagang penjara surga tidak berbisnis dengan pasukan di luar Danau Pulau Seribu, jadi mereka tidak dapat menjual semuanya. Kepala pelayan Bai juga menetapkan batasan jumlah. Ia meminta Liu Yi untuk membawa tidak lebih dari 10.000 buah ulat darah per bulan. Kamar dagang penjara surga tidak dapat menerima lebih dari itu. Namun, kepala pelayan Bai berjanji bahwa ini adalah harga terendah. Di masa mendatang, jika mereka ingin menurunkan harga lagi, keluarga Liu dapat menjual buah ulat darah ke kamar dagang lain dan perjanjian mereka sebelumnya dapat dibatalkan. Apakah ini benar-benar tentang Ming Yu? Mengapa keluarga Bai tiba-tiba mengubah sikap mereka terhadap keluarga Liu? Luli tidak dapat memahaminya. Namun, bahkan dengan harga 20 kristal suan per buah ulat darah, keluarga Liu masih dapat menghasilkan banyak uang. Jika mereka dapat menjalankan bisnis ini selama beberapa tahun, kekayaan keluarga Liu akan luar biasa. Segalanya berjalan ke arah yang baik. Keluarga Liu menyediakan Luli dengan pil surgawi suan yang tak terbatas. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasinya. Tanpa ada yang salah, hanya butuh waktu 5 atau 6 bulan baginya untuk mencapai tahap akhir alam laut roh. Luli memang berkultivasi dengan sangat cepat, tetapi ia mengandalkan pasokan pil surgawi suan yang terus-menerus. Bagaimana mungkin prajurit biasa bisa diperlakukan seperti ini? Bahkan Liu Yi tidak menikmati perlakuan seperti ini di Kabupaten Wuling. Keluarga Liu saat itu memiliki keluarga besar yang harus dinafkahi. Ada terlalu banyak prajurit di klan internal dan klan eksternal. Selain anak yang membangkitkan garis keturunan, Raging Flames, tidak ada yang berhak menggunakan sumber daya tanpa batas. Kecepatan kultivasi Luli sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari prajurit rata-rata. Liu Yi dan Patriark 7 dan yang lainnya semua memperhatikan fakta itu. Namun, mereka berpikir bahwa itu karena Luli memiliki bakat alami yang luar biasa. Namun, Luli adalah teka-teki sehingga yang lain merasa mereka tidak dapat mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Luli tidak tahu kecepatan kultivasi para prajurit lainnya. Dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia mencurahkan seluruh pikiran dan jiwanya untuk kultivasi. Dia ingin pergi ke alam abadi sehingga dia bisa menemukan cara untuk diteleportasi ke keluarga Lu dan kemudian pergi mencari Luling di dataran Qian. Pulau Blood Evil kini telah stabil. Mereka tidak lagi kekurangan kristal suan. Semua leluhur keluarga Liu memiliki sumber daya yang tak terbatas. Leluhur yang berada di tahap awal dan tahap tengah alam laut roh tidak berusaha mati-matian untuk mencapai tahap selanjutnya. Leluhur 7 dan leluhur 9 bersiap untuk menerobos ke alam kolam jiwa. Banyak prajurit pribumi diberi banyak peluru untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan tempur. Keluarga Liu mengumpulkan 6 tim yang terdiri dari 3.000 prajurit dengan sekitar 400 atau 500 diantaranya berada di alam Xuanwu. Keluarga Liu ingin menggunakan sumber daya yang tak terbatas untuk mendidik orang-orang ini hingga mencapai puncak alam Xuanwu dan kemudian membantu puluhan orang untuk mencapai alam laut roh. Dengan demikian, kekuatan keluarga Liu dapat ditingkatkan. 8 hari kemudian, Pulau Blood Evil yang tenang mengalami kehebohan. Seorang pria datang ke pulau itu, seorang prajurit datang untuk mencari perlindungan dari keluarga Liu. Itu menimbulkan sensasi karena pria itu berada di alam kolam jiwa dan di puncak alam ini. Karena ketenaran Ming Yu, banyak prajurit telah datang ke Pulau Blood Evil baru-baru ini. Namun, kedatangan seorang prajurit di puncak alam Solpon agak aneh. Setiap orang dari keluarga Liu merasa gugup. Jika lelaki tua itu bertindak gegabah, mungkin dia bisa menyapu bersih seluruh Pulau Blood Evil sendirian. Ketika Liu Yi menerima pria ini,
Dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu Luli. Luli segera turun dari Gunung Gajah Naga bersama kurcaci hijau dan tiba di benteng jahat darah di mana dia melihat prajurit kuat yang mendatangi mereka. Lelaki tua itu sudah mendekati akhir hayatnya. Bungkuknya membuatnya tampak seperti unta. Rambutnya putih seperti salju, begitu pula alisnya yang panjang jatuh menutupi wajahnya. Di wajahnya yang keriput tergambar kesombongan. Ia sangat sombong. Dentuman, dentum, dentum. Saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di belakang meja emas. Dia memukul meja dengan keras dengan tangannya yang besar. Dia menyipitkan mata ke arah Patriark 7 dan yang lainnya dan berkata, "Pemilik pulau? Di mana pemilik pulau Anda? Saya si bungkuk datang dari jauh dan beginilah cara Anda memperlakukan seorang lelaki tua. Saya telah duduk di sini selama setengah hari sekarang dan tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Pemilik pulau Anda tidak menunjukkan dirinya. Keramah tamahan macam apa ini? Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Apakah Anda akan menjadikan saya kepala Patriark Pulau Setan Darah? Jika tidak, saya akan pergi sekarang." Luli tidak masuk dengan gegabah. Dia mengedipkan mata pada Liu Yi yang ada di dalam. Liu Yi keluar dengan tenang dan Luli bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menjelaskan latar belakang pria ini?" Liu Yi mengangguk dan berkata, "Patriark Lu sudah mengetahuinya. Pria ini bernama Si Bungkuk Tian. Dia cukup terkenal di Danau Pulau Seribu. Dia telah mencapai puncak alam kolam jiwa 100 tahun yang lalu. Dia datang ke sini dengan tulus. Tapi, kita tidak bisa menerimanya." "Oh," Luli mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu? Kita tidak mampu untuk memilikinya." Liu Yi mendesah pelan. 100 tahun yang lalu, Si Bungkuk Tian telah mencapai puncak alam kolam jiwa. Selama 100 tahun terakhir, ia telah bergabung dengan lebih dari 40 pasukan tetapi mereka semua mengusirnya. Orang ini gila. Ia akan mencoba untuk mencapai alam roda takdir setiap tahun. Ia telah mencoba 80 kali, dan setiap kali, ia selalu gagal tanpa kecuali. Lebih dari 80 kali? Luli menyentuh hidungnya dengan malu. Dia agak mengerti apa yang dikatakan Liu Yi. Patriark Chai dari keluarga Liu pernah mengatakan kepadanya bahwa kekayaan keluarga Liu hanya dapat mendukung seorang prajurit untuk mencoba mencapai alam roda takdir sebanyak 3 kali. Berdasarkan perkiraan Luli tentang aset masa lalu keluarga Liu, dibutuhkan setidaknya 3 juta kristal suan untuk 1 kali mencoba alam roda takdir. Si Bungkuk Tian akan mencoba setiap tahun. Itu berarti setiap tahun mereka harus memberinya 3 juta kristal suan. Tidak ada satupun keluarga tingkat ketiga yang mampu mendukungnya. Keluarga tingkat keempat, mereka tidak kekurangan prajurit alam kolam jiwa. Untuk apa mereka membutuhkan Si Bungkuk Tian? Dia sudah mencoba selama 100 tahun dan gagal, dan dia masih ingin melakukannya. Luli terdiam. Bakat sangat penting untuk jalan di sepanjang Wudao. Karena ia telah mencoba 80 kali tanpa hasil, ia ditakdirkan untuk tidak mencapai alam roda takdir dalam kehidupan ini. Si Bungkuk Tian adalah seorang pecandu kungfu. Namun, selama roda takdir dapat dibangun, maka roda itu akan memberikan 500 tahun kehidupan bagi satu sama lain, dan Si Bungkuk Tian, dalam kasus ini, tidak perlu mati. Luli mengerti. Tidak ada yang ingin mati. Semua orang ingin mencoba dengan putus asa. Begitu alam roda takdir dapat dicapai, dunia baru akan muncul dengan sendirinya. Luli bertanya setelah mempertimbangkan beberapa saat, berapa banyak kristal suan yang dapat dihasilkan keluarga dalam setahun? Liu Yi memikirkannya dan berkata, jika tidak ada yang salah, sekitar lebih dari 2 juta kristal suan setahun. Namun, pengeluaran kita sekarang sangat besar. Kita akan beruntung jika bisa memiliki surplus hampir 1 juta kristal suan. Luli menghela nafas pelan dan berkata, kita benar-benar tidak bisa mendukungnya.